Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas friendly match yang dilakoni oleh timnas U17 melawan Korea Selatan U17, dan ini sekaligus menjadi friendly match terakhir mereka di Indonesia uh, sebelum mereka flight ke Jerman ya untuk menjalani tesnya selama kurang lebih 2 bulan. Gue nggak peduli skor karena ini juga cuma friendly match, cuman persiapan, salah satu persiapan menjelang Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan nanti bulan November sampai Desember. Di sini gue mau ngomongin performa timnas U17 yang tadi gue tonton pas lawan Korsel. Itu buat gue pribadi dan mungkin buat sebagian besar orang itu masih jauh dari harapan. Termasuk terutama ya dalam hal komunikasi dan juga dalam hal penguasaan bola. Karena dalam hal komunikasi, terbukti golnya Korea Selatan di babak kedua itu berawal dari kesalahan komunikasi kita. Kesalahan kiper dan back yang komunikasinya buruk dan maksudnya nggak ada koordinasi secara komunikasi, jadinya kiper udah terlanjur nepis bola, tapi bolanya nggak ngarah ke pemain kita, malah ngarah ke pemain Korsel yang akhirnya dimanfaatkan menjadi gol. Pemain kita malah ikut jagain gawang gitu. Padahal justru seandainya kalau tuh bola didiemin sama kiper, bolanya akan meluncur ke pemain kita dan pemain kita bisa ngebuang gitu. Maka dari itu komunikasi, terus penguasaan bola yang nggak lama. Kita itu menguasai bola, terutama di babak yang pertama ya, itu kelihatan banget. Menguasai bola paling cuma 10 detik, bahkan nggak ada 1 menit pun tuh nggak ada, jarang ada tapi jarang banget. Beda banget sama Korea. Korea, mereka bisa menguasai bola tuh dengan rapi, santai, teratur, kayak tanpa tekanan aja gitu. Kalau mereka kan cara mainnya kan lewat tengah. Kalau lewat tengah buntu, kita kan sering numpuk di tengah. Mereka lewat sisi sayap, kiri kanan. Mereka sih di babak yang pertama itu lebih sering mengancam ke sisi kanan kita atau sisi kirinya mereka ya, sisi kanan kita lah gitu. Jadi dan sisi kanan kita itu sering banget ompong. Beruntung ada kayak si siapa tadi itu namanya yang pemain kita yang ada keturunan Korea juga. Gua agak lupa namanya. Dia juga yang sering mengcover posisi bawah atau posisi kanan dari kita. Kalau dia nggak ada, sering banget tuh kena terobosan-terobosannya Korea. Tapi apakah Korea bermain bagus? Enggak juga. Korea mainnya juga dibilang bagus banget ya enggak. Korea juga cukup sering kehilangan bola, umpannya sering ngawur, cukup sering. Tapi kita juga, kalau mereka ngawur, oke mereka ngawur, kita lebih ngawur gitu loh. Mereka sengawur-ngawurnya mereka masih ada shoot. Walaupun di babak pertama, baik Indonesia maupun Korsel, dua-duanya sama sekali nggak ada shoot on target, 0. Tapi Korea punya satu peluang berbahaya dalam kotak penalti, bahkan mungkin 2 atau 3 gitu, yang hampir aja bisa membahayakan gawang kita. Beruntung masih shoot off target, nggak ngarah ke gawang, tapi itu cukup merepotkan kiper gitu loh. Kita ada peluang, tapi nggak bahaya. Kita ada momen, ada ruang tembak, beneran di shoot sama pemain kita, melambung. Atau mungkin gagal di shoot, keburu ditutup ruangnya. Jadinya pemain kita ini juga dalam hal menguasai bola tuh kelamaan mikir. Padahal lu namanya lu main bola, lu itu nggak boleh kelamaan mikir bro, gitu loh. Kalau memang ternyata di depan buntu nggak ada teman, lu oper aja ke belakang, jangan lupa sama maju. Jangan seakan-akan lu selevel sama Korea. Ingat, kita juga harus tahu diri. Kita fair-fairan, level kita itu di bawah Korsel. Kita jangan maksa. Kalau memang kita nggak kuat atau nggak cukup pasukannya buat menembus ke lini pertahanannya Korea, itu harusnya kita tuh jangan maksa. Kita main santai aja dulu. Kita juga tiru permainan mereka. Kita ambil petik pelajaran dari sistem mainnya Korea tuh gimana, fight-nya mereka, main santai tapi gimana ya ngomongnya, main santai tapi padu gitu loh, enggak gerasa gerusuk. Kalau kita kan gerasa gerusuk,
Terutama di babak pertama tuh kelihatan banget tuh kita tuh mainnya bener-bener amburadul banget kalau di babak yang pertama. Di babak kedua tuh kita jauh, ya nggak jauh juga sih, tapi maksudnya kita lebih mendingan lah. Penguasaan bola sedikit lebih baik, walaupun tetap ada ngawur-ngawurnya. Koordinasi dan komunikasi juga sedikit lebih baik. Garis pertahanan kita juga jadi lebih tinggi karena kita belajar dari kesalahan di babak pertama. Kalau kita bertahan terlalu dalam, justru itu peluang buat lawan untuk menembus ke lini pertahanan kita, menembus ke kotak penalti kita, gitu loh. Jadi dengan kita meninggikan lini garis pertahanan, itu ya bisa mempersulit Korsel untuk menembus ke lini pertahanan mereka. Walaupun ya Korsel Korsel itu ya tetap Korsel. Mereka punya 1001 cara untuk gimana nih supaya mereka bisa nembus ke lini pertahanan kita, dan ada masanya lini pertahanan kita juga lengah, dan terbukti gol pertama Korsel itu dari kelengahan kita dan komunikasi yang gak efektif, yang gak pas, bahkan gak ada komunikasi. Makanya terjadilah blunder di situ. Akhirnya sama pemain Korsel dia tuh nggak bolanya itu dia dapat bola tuh dia nggak pakai kaki dia nggak diconcong ya, jadi dia itu cuma di drive aja pakai kaki dalam, yang penting bolanya akurat masuk ke dalam gawang ke pojok kanan kiper gitu loh. Dan itu golnya ya agak-agak gol anak SD sih, karena kan itu juga bola yang nyamperin ke pemain, itu bukan pemain yang nyamperin bola, tapi bolanya yang nyamperin ke pemain dari Korea gitu. Makanya menurut gue skor 1-0 ini buat kita secara friendly match ini merupakan sebuah skor yang fair lah. Maksudnya kita memang kalah 1-0, tapi secara permainan ya kita tetap kalah sih. Tapi kalahnya itu tuh gapnya tuh nggak, kalau yang gue tonton tadi tuh gapnya tuh nggak jauh gitu loh. Gapnya itu apa ya? Kalau dulu kan atau kita lawan Korea Selatan pasti dibantai atau secara permainan pasti jauh. Kalau ini tuh yang gue lihat enggak. Jadi skornya dengan permainan tuh ya cukup sesuai. Memang permainannya tuh mungkin dibilang eh, sama atau 50-50 ya nggak bisa. Kita harus mengakui Korea lebih unggul. Tapi unggulnya itu tuh nggak jauh. Jomplangnya itu tuh nggak jauh. Anggaplah Korea mungkin di angka 70, kita masih di angka 50. Jadi nggak jauh jomplangnya. Bukan Korea 80, kita 20 gitu, enggak. Jadi permainan kita ini udah sedikit lebih, bukan sedikit sih, lumayan lebih baik dibanding ketika melawan Barca sama Kashima Antlers yang waktu di Bali itu beneran drill amburadul tuh. Mungkin kalau kita main seperti itu pas lawan Korea tadi, mungkin bisa 3-0, bisa 4-0, bisa 5-0 gitu kan. Cuman permainan kita dari hari ke hari semakin baik. Coach Bima juga mungkin udah mulai nemuin, oh formula ini nih yang cocok buat timnas U17 ini gitu. Dan setelah ini mereka akan tes ke Jerman. Ya gue paham lah, karena sebagai orang yang ngikutin sepak bola, gue sangat paham kenapa Jerman dipilih. Kalau menurut analisa sotoy dari gue, karena Jerman itu salah satu negara Eropa yang cocok dijadiin kiblatnya sepak bola, dan itu wajar karena mereka udah juara 4 kali, terakhir 2014. Mereka udah membuktikan mereka layak banget jadi kiblatnya sepak bola, dibuktikan dengan 4 piala dunia yang mereka raih. Walaupun untuk saat ini timnas seniornya lagi agak turun, tapi tetap Jerman is Jerman gitu. Tetap Der Panzer ya is Der Panzer gitu loh. Dan gue berharap selama TC kurang lebih 2 bulan di Jerman ini, para pemain itu mengambil buah atau pelajaran dan pengalaman yang sebagai bekal nanti yang bisa mereka gunakan di Piala Dunia U17. Memang itu nggak menjamin kita pasti gara-gara TC itu kita pasti lolos atau kita bahkan pasti juara.
nggak menjamin, tapi seenggaknya performa kita bisa jadi lebih baik, baik secara mental, permainan maupun fisik. Kalau ngomongin fisik pun tadi di menit ke-70 gue udah lihat banyak pemain-pemain kita yang udah mulai tumbang, maka dari itu fisik perlu untuk ditingkatkan lagi, apalagi nanti di Piala Dunia pasti lawan-lawannya akan jauh lebih berat daripada Korsel, dan itu pasti akan menuntut fisik yang lebih, fisik akan lebih terkuras gitu. Jadi fisik juga jadi salah satu PR juga selain komunikasi dan taktik ya, dan juga penguasaan bola yang masih cukup blur gitu. Uh, dan selain fisik, mental pun nih harus tetap karena ya seperti yang kita udah tahu, salah satu masalah dari pemain kita ini adalah mental. Mentalnya apa? Cepat puas, cepat star syndrome, merasa udah meraih segalanya, padahal juara Piala Asia aja belum pernah, bahkan AFF aja belum pernah. Jadinya gue berharap dengan terjadi Jerman ini, mental pemain kita pun bisa seperti mental orang Eropa, yaitu apa? Nggak cepat puas dan terus mau belajar serta terus mau untuk berkembang. Walaupun lu udah ibaratnya udah meraih segalanya, tapi lu tetap lapar akan gelar, tetap lapar akan uh, perkembangan skill lu gitu loh. Itu kan yang dimiliki oleh mayoritas pemain-pemain Eropa gitu kan. Mereka nggak cepat puas, mereka mau berkembang dan mereka ingin mencapai level yang di atas yang mereka sekarang punya. Dan gue harap pemain kita pun bukan cuma yang U17 tapi semuanya begitu. Jangan cepat puas gitu loh. Terus upgrade karir. Jangan kalau secara karir liga nih ya, jangan cuma berkarir di liga lokal aja. Ya kalau liga lokal kita sebagus liga Jerman, ya nggak apa-apa. Tapi kan faktanya adalah liga lokal kita bahkan nggak lebih baik daripada liga Thailand, liga Vietnam, bahkan sama liga Malaysia aja kita kalah. Maka dari itu gue pengen semua pemain-pemain yang punya potensi, terutama yang mereka yang masih muda, itu kalau bisa lu contoh si Arhan dan juga si Asnawi, lu berkarir di luar negeri. Contoh si Marcelino, Bagot juga, terutama Bagot ya. Itu kan dia memang udah di Liga Championship. Kalau misalnya Ipswich bisa promosi ke Liga Inggris tahun yang musim ini, musim depan dia bakal main di Liga Inggris bener-bener di Premier League. Dan itu pasti jadi harapan kita semua ngelihat pemain Indonesia bisa berkarir di Liga Inggris gitu loh. Oh ya, gue juga mau ngomongin, sorry kalau misalnya gue belum bikin video yang review IFF kemarin, karena gue jujur gue belum sempet. Paling nanti setelah gue pikir-pikir, itu akan sekaligus jadi, ibaratnya preview sebelum timnas U23 berlaga di kualifikasi Piala AFC. Kan nanti kalau nggak salah kan tanggal 6 ya, tanggal 6 kan kita mulai. Kita kalau nggak salah match pertama lawan, kalau nggak salah ya, itu lawan Turkmenistan deh, kalau nggak salah. Dan kita cukup beruntung karena kita hanya ada 3 tim, kita hanya melawan Turkmenistan dan China Taipei, dan kita diplot sebagai tuan rumah di grup K. Itu sangat beruntung. Itu privilege yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita membuang sia-sia peluang itu, membuang sia-sia privilege itu. Kita harus manfaatkan. Dan kali ini kan skuadnya juga akan lebih komplit. Ada Elkan, ada siapa lagi tuh? Ada Marcelino contohnya. Jadi dengan skuad yang lebih komplit ini seharusnya kita juga bisa melangkah lebih jauh, yaitu lolos ke Piala AFC U23. Ya nanti gue akan bikin video sendiri tentang timnas U23. Mungkin tanggal 4 atau tanggal 5 gue bikin. Karena kan seperti yang tadi gue bilang, kalau nggak salah kita mainnya itu tanggal 6. Kalau tanggal 6 September. Ya, segitu dulu aja. Pokoknya harapan gue kalau buat timnas U17, manfaatkan TC di Jerman ini dengan baik, ambil pelajaran berharga, baik fisik tempa lagi, mental tingkatkan lagi, contoh orang-orang Eropa yang jangan cepat puas, harus mau lebih berkembang, dan juga ambil pelajaran dari match di Korea Selatan, melawan Korea Selatan ini. Yang udah baik, tingkatkan, pertahankan tingkat, kalau perlu tingkatkan, yang masih harus dievaluasi kayak tadi komunikasi, penguasaan bola, itu harus benar-benar ditingkatkan. Karena kalau kita mainnya begitu di Piala Dunia nanti,
ya wassalam, apalagi kalau ketemu tim-tim kuat ya, gitu loh. Ya udah, segitu dulu aja review Showtime gue. Setelah gue udah lama nggak bikin video, sekitar semingguan, akhirnya gue bikin video lagi. Nanti H-1 sebelum Piala Asia, kualifikasi Piala Asia U23, kemungkinan besar gue akan bikin video juga, yang tadi gue udah bilang, preview kira-kira bisa nggak timnas lolos nih, bisa nggak ngalahin Turkmenistan dan China Taipei, walaupun gue yakin di atas kertas pasti harusnya sih bisa ya. Oke, segitu dulu aja. Bye. Ciao.